Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Oke, untuk CPMK mata kuliah ini di materi validitas dan reliabilitas, yaitu merancang evaluasi proses dan hasil belajar secara mandiri, bermutu terukur logis dan sistematis. Adapun sub CPMK-nya atau subcapaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman diminta untuk menguasai validitas dan reliabilitas instrumen tes, sedangkan indikatornya ada 6 ya. Yang pertama membedakan konsep validitas dan reliabilitas. Kedua, membedakan macam-macam validitas. Jadi ada apa saja ya validitas itu. Kemudian menganalisis validitas instrumen. Keempat, menganalisis validitas butir soal ya. Kemudian membedakan jenis-jenis reliabilitas dan terakhir menganalisis reliabilitas instrumen. Untuk 3 indikator pertama nanti akan dibahas pada minggu ke-10 dan 11. Kemudian untuk indikator yang keempat akan kita bahas ke minggu ke-12, sedangkan untuk reliabilitas akan kita bahas di 2 pertemuan terakhir. Oke. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini nanti materinya masih kita batasi pada validitas ya. Jadi ada 3 sub pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah konsep validitas, yang kedua validitas logis, dan yang ketiga adalah validitas empiris. Nah, bagaimana teman-teman? Mari kita pelajari bersama ya. Apa itu validitas? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konsep validitas, apakah teman-teman masih ingat ya karakteristik sebuah tes yang baik? Nah, sebuah tes yang baik itu ciri-cirinya seperti apa? Coba diingat-ingat kembali. Oke, sudah ketemu ya? Oke, baik. Nah, akan kita singgung sebentar ya tentang karakteristik sebuah tes yang baik. Jadi ada 5 ya kriteria tes yang baik. Yang pertama dia memenuhi aspek validitas ya. Jadi mengukur apa yang diukur. Kemudian yang kedua aspek reliabilitas. Jadi memberikan hasil yang tetap meskipun diujikan beberapa kali. Yang ketiga objektivitas ya. Jadi tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi, atau tidak ada subjektivitas dari penilai ya. Jadi objektif tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur apapun. Jadi murni berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian praktikabilitas, jadi mudah dilaksanakan, praktis ya, mudah pemeriksaannya dan mudah dilengkapi. Dan yang terakhir adalah ekonomis. Jadi prinsip ekonomis tetap digunakan ya dalam kriteria tes yang baik. Jadi tidak butuh biaya yang mahal, kemudian tenaganya tidak butuh tenaga yang banyak dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, tentu saja teman-teman masih ingat ya untuk kegiatan mengukur itu dapat kita analogikan seperti kegiatan mengambil gambar atau memfoto ya. Jadi ada kegiatan memfoto seperti ini. Nah, bagaimana sih foto yang baik itu ya? Ataukah foto yang kita spread kemudian pakai beautification gitu ya. Nah, itu ada kualitas foto yang baik atau seperti apa kualitas foto yang baik itu? Nah, jadi sebenarnya kualitas foto yang baik adalah kualitas foto yang memperlihatkan keadaan sebenarnya. Nah, foto ini di dalam penilaian itu dikenal dengan data penilaian ya, data penilaian. Sedangkan alat yang digunakan untuk memfoto ya atau kameranya di dalam penilaian disebut dengan instrumen ya. Jadi kalau hasilnya itu berupa datanya ya. Nah, kemudian untuk alatnya atau fotonya di sini analog dengan
instrumennya. Begitu. Nah, data yang baik ya atau foto yang baik tadi ya adalah data yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bersifat ajek atau tetap. Nah, data yang sesuai kenyataannya disebut dengan data yang valid. Sedangkan data yang dikatakan ajek itu bisa kita sebut sebagai data yang reliable. Nah, jadi agar dapat diperoleh data yang valid dan reliable, maka instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar ya, itu harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Jadi, namun perlu diketahui juga bahwa instrumen yang valid itu belum tentu reliable. Juga sebaliknya, instrumen yang reliable belum tentu valid. Nah, sebenarnya seperti apa sih validitas itu dan seperti apa reliabilitas itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita yang pertama masuk ke validitas instrumen dulu. Oke ya, seperti yang sudah saya ungkapkan di depan ya, bahwa validitas itu menyatakan ketepatan ya, ketepatan. Nah, kemudian bagaimana sih instrumen itu dikatakan valid? Nah, instrumen itu dikatakan valid jika instrumen tersebut tepat mengukur apa yang diukur. Jadi kita analogikan ya, misalkan kita ingin mengukur ketebalan selembar kertas. Jadi di sini kita punya selembar kertas yang ingin kita ukur ketebalannya ya, ketebalannya ini menggunakan penggaris ya, karena di sini kita punya alat ukurnya penggaris. Apakah penggaris ini bisa mengukur ketebalan kertas? Bisa tidak teman-teman? Oke, bisa ya, bisa. Karena tebal ini menunjukkan panjang dan penggaris adalah alat ukur panjang. Nah, pertanyaannya apakah hasilnya nanti tepat? Tepat tidak? Oke ya, kurang tepat. Nah, kemudian yang tepat kita menggunakan alat ukur apa? Iya, kita punya yang namanya mikrometer sekrup ya. Kita punya mikrometer sekrup. Nah, seperti ini. Ini adalah alat ukur yang tepat yang dapat digunakan untuk mengukur apa ketebalan selembar kertas gitu. Jadi ketika instrumen itu dikatakan valid, ya kita menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur apa yang akan diukur gitu. Jadi misalkan kita ingin mengukur keaktifan siswa ya, partisipasi, maka kita bisa menggunakan lembar observasi ya. Jadi tidak menggunakan instrumen tes kognitif. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan instrumen yang sesuai dengan apa yang diukur. Oke, baik. Oke, berikutnya faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes. Jadi di sini ada menurut Groenland ya. Yang pertama ada 3 faktor instrumen evaluasi ya. Jadi pengembang instrumen itu sebaiknya memperhatikan prosedur dan teknik evaluasi agar memperoleh instrumen yang baik. Ya, jadi harus memperhatikan misalkan silabusnya, kisi-kisi soalnya seperti apa, kemudian petunjuk pengerjaan soalnya, alternatif kesukarannya, kemudian alternatif jawaban yang diberikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor administrasi dan pensekoran ya. Jadi terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses administrasi maupun pensekoran. Misalkan dari segi alokasi waktu yang diberikan, kemudian kondisi peserta didik ya dalam mengerjakan itu sehat atau tidak misalkan, kemudian peserta didiknya mencontek atau tidak gitu ya. Nah, maka nanti akan mempengaruhi hasil yang akan diperoleh sehingga dapat mempengaruhi validitas hasil tes gitu. Kemudian berikutnya adalah faktor jawaban dari peserta didik. Nah, faktor ini dapat dilihat dari misalkan kecenderungan peserta didik untuk menjawab cepat tapi tidak tepat. Jadi yang penting segera selesai tapi nggak tahu jawabannya benar atau salah gitu ya. Nah, ini bisa terjadi untuk soal-soal pilihan ganda misalkan.
Kemudian kecenderungan untuk coba-coba ya, daripada jawabannya kosong, udahlah asal jawab A atau B dan seterusnya. Kemudian untuk soal oren bisa jadi karena penggunaan bahasa dari peserta didik. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya untuk validitas instrumen itu tidak cukup hanya ditentukan oleh tingkat ketepatan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya dapat diukur, tapi harus memperhatikan beberapa kriteria ya. Yang pertama ada appropriateness ya. Nah, itu menunjukkan kelayakan dari tes sebagai suatu instrumen. Jadi, seberapa jauh sih instrumen itu dapat mencakup keragaman aspek perilaku dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada meaningfulness ya. Jadi menunjukkan kemampuan instrumen dalam memberikan keseimbangan soal-soal pengukurnya berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap fenomena. Yang ketiga ada usefulness, yaitu salah ketik ya. Nah, ini menunjukkan sensitif tidaknya instrumen dalam menangkap fenomena perilaku dan tingkat ketelitian yang ditunjukkan dalam membuat kesimpulan. Nah, jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi validitas hasil tes gitu. Oke, nah kemudian bagaimana teknik menguji validitas gitu ya. Jadi ada dua cara ya di sini dalam menguji validitas. Yang pertama, analisisnya dapat dilakukan dengan jalan berpikir secara rasional. Jadi menggunakan logika ya, atau biasa disebut validitas logis ya, validitas logis. Kemudian yang kedua, analisisnya dilakukan dengan mendasarkan pada kenyataan empiris atau biasa disebut empirical analysis ya, atau validitas empiris. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, ini nanti juga mengarah ke apa jenis-jenis validitas ya. Jadi nanti ada validitas logis dan validitas empiris begitu. Oke, kita masuk yang pertama, ada validitas logis atau validitas rasional atau validitas internal ya. Nah, validitas logis yaitu validitas yang diperoleh atas dasar pemikiran atau penalaran ya. Jadi validitas logis sebuah instrumen itu menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional atau pemikiran seseorang. Jadi instrumen itu dikatakan validitas logis ya, itu jika kriteria yang ada dalam instrumen itu secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur gitu. Nah, untuk instrumen validitas logis sendiri ada dua macam ya, ada validitas insi dan validitas konstruk. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ada validitas isi atau content validity. Nah, ini menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Jadi validitas isi adalah validitas yang dilihat dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar. Yaitu sejauh mana sih tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik ini isinya telah mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi pelajaran yang diujikan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana butir soal mencakup keseluruhan materi atau bahan yang diukur gitu. Nah, kemudian untuk validitas konstruk atau construct validity ya. Validitas konstruksi dari suatu tes hasil belajar dapat dilakukan penganalisisannya dengan jalan melakukan pencocokan ya antara aspek-aspek berpikir yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut dengan aspek berpikir yang diinginkan untuk diungkap oleh tujuan instruksional khusus atau IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, atau kesesuaian butir soal terhadap aspek berpikir yang menjadi indikator ya. Nah, jadi
sama seperti validitas konten, kegiatan menganalisis validitas konstruk ini dilakukan secara rasional dengan berpikir kritis menggunakan logika ya, maka dinamakan validitas logis atau rasional. Nah, kenapa namanya validitas internal? Karena yang dianalisis adalah yang internal di dalam soalnya itu sendiri, gitu. Nah, untuk yang kedua ada validitas empiris ya atau validitas eksternal. Nah, validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empiris ya. Jadi validitasnya bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengamatan atau kesesuaian di lapangan. Nah, jadi tes ini dikatakan memiliki validitas empiris itu jika hasilnya sesuai dengan pengalaman gitu ya. Nah, di situ kan ada istilah sesuai dengan pengalaman. Berarti ada dua hal yang dibandingkan ya, kan mengatakan sesuai tidak sesuai. Nah, sesuai itu dengan apa dan tidak sesuai dengan apa. Nah, berarti ada hal yang dibandingkan. Nah, dalam hal ini itu dibandingkan dengan hasil pengalaman, jadi yang sudah lalu dan hasil ramalan atau yang akan datang ya. Maka untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar itu sudah memiliki validitas empirik atau belum, itu dapat dilakukan penelusurannya melalui dua cara. Yang pertama, ketepatan bandingannya atau concurrent validity atau yang ada sekarang, dan yang kedua ketepatan meramalnya ya. Jadi ada dua segi ya yang bisa digunakan untuk mengukur validitas empirik. Nah, yang pertama ada validitas bandingan ya atau concurrent validity. Jadi sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas bandingan jika tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Nah, jadi ada macam-macam istilah yang digunakan untuk tes bandingan ya. Yang pertama, validitas sama saat, kemudian ada validitas pengalaman, dan yang ketiga ada validitas ada sekarang atau concurrent. Nah, kenapa dinamakan validitas sama saat ya? Itu karena validitas tes itu ditentukan atas dasar data hasil tes yang pelaksanaannya dilakukan dalam kurun waktu yang pendek. Jadi jangkanya jangka pendek gitu ya. Jadi hampir bersamaan waktunya. Kemudian yang kedua ada validitas pengalaman. Nah, karena validitas tes tersebut ditentukan atas dasar pengalaman yang telah diperoleh gitu. Kemudian yang ketiga ada validitas ada sekarang atau concurrent. Nah, itu karena setiap menyebut pengalaman ya, maka istilah pengalaman akan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang telah ada atau hal-hal yang terjadi di waktu yang lalu, sehingga data mengenai pengalaman masa lalu itu pada saat ini sudah ada di tangan. Jadi pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada atau ada sekarang. Nah, maka disebut validitas ada sekarang atau concurrent validity. Nah, kemudian dalam membandingkan hasil sebuah tes ya, maka diperlukan suatu kriterium atau alat banding tadi ya. Jadi apa pembandingnya? Nah, di sini hasil tes merupakan sesuatu yang dibandingkan, yaitu data yang mencerminkan pengalaman yang diperoleh pada masa lalu dibandingkan dengan data hasil tes yang diperoleh sekarang ya. Nah, jika hasil tes sekarang mempunyai hubungan searah dengan hasil tes berdasarkan pengalaman yang lalu, maka tes dikatakan memiliki validitas bandingan. Tuh contohnya, guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Nah, untuk ini diperlukan sebuah kriteria masa lalu ya, atau alat bandingnya yang sekarang datanya sudah dimiliki, misalnya nilai ulangan harian atau nilai UAS yang sudah berlalu, begitu. Oke, kemudian yang kedua ada validitas ramalan atau predictive validity. Nah, merujuk pada ramalan ya, berarti menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang atau hal yang saat ini belum terjadi.
gitu ya. Jadi sebuah tes ini dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan itu jika mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, contohnya ini teman-teman pasti pernah ya mengikuti, kalau mau masuk UMS kan ada tes UDS itu ya, jadi tes penerimaan calon mahasiswa baru. Nah, ini juga bisa digunakan untuk ini ya, menguji validitas ramalannya. Jadi tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada sebuah perguruan tinggi adalah suatu tes yang diharapkan mampu meramalkan keberhasilan studi para calon mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi tersebut pada masa-masa yang akan datang. Nah, berdasarkan hasil nilai seleksi, misal hasilnya baik, maka calon mahasiswa dinyatakan lulus. Dan jika hasilnya kurang baik, maka calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sehingga tidak diterima sebagai calon mahasiswa baru. Nah, sebagai alat pembanding validitas prediksi itu adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, jika ternyata mahasiswa ya itu telah memiliki tes yang lebih tinggi ini gagal dalam ujian semester 1 dibandingkan dengan yang dahulunya nilainya lebih rendah, nah, maka tes masuk yang dulu itu dikatakan tidak memiliki validitas prediksi. Nah, kenapa? Karena tidak searah ya, tidak searah. Harusnya kan kalau misalkan dia hasilnya bagus, maka tes semesternya juga bagus, lebih baik, tapi ternyata tidak. Jadi dulu dia tesnya nilainya tinggi, tapi di ujian semester nilainya malah lebih rendah dari temannya yang dulu tes masuknya rendah. Nah, sekarang malah hasil ujian semesternya lebih tinggi. Nah, maka soal ujian masuk dulu itu tidak memiliki validitas prediksi atau tidak valid. Nah, berikutnya bagaimana cara yang dapat ditempuh agar dapat sampai pada kesimpulan bahwa suatu tes memiliki validitas ramalan ya. Nah, berdasarkan ramalan bahwa peserta tes yang nilainya baik diramalkan memiliki prestasi yang baik, dan sebaliknya ya. Peserta yang nilainya kurang baik maka prestasinya juga kurang baik. Maka dalam pernyataan tersebut tergantung pengertian bahwa validitas ramalan itu ditandai dengan adanya kesejajaran atau kesesuaian atau kesamaan arah ya antara nilai hasil seleksi yang diperoleh pada masa kini dengan nilai hasil belajar kelak atau setelah diterima menjadi mahasiswa. Nah, jika tes seleksi yang telah disebutkan itu merupakan tes yang sedang dipersoalkan validitas ramalannya, sedang nilai-nilai hasil belajar pada mahasiswa di perguruan tinggi itu ditetapkan sebagai kriteriumnya atau alat pembandingnya, maka dengan kenyataan-kenyataan seperti yang telah disebutkan ya tadi, maka ternyata dapat kesesuaian antara tes yang sedang diselidiki atau yang diuji validitasnya dengan alat pembandingnya atau kriteriumnya. Nah, karena nilai hasil tes seleksi tadi berjalan tidak searah ya, kalau tidak berjalan sama maka ini tidak ada korelasi, dan sebaliknya jika hasil-hasil tes seleksi itu berjalan searah atau sejajar dengan hasil belajar di perguruan tinggi, nah itu baru hubungannya termasuk hubungan yang searah, atau dalam ilmu statistik itu dikenal dengan istilah korelasi positif gitu. Nah, sehingga untuk mengetahui apakah suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang memiliki validitas ramalan atau belum, itu dapat ditempuh dengan mencari korelasinya ya antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitasnya dengan kriterium yang ada gitu. Nah, jika terdapat korelasi yang positif yang signifikan, maka tes hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya itu dapat dinyatakan sebagai tes hasil belajar yang telah memiliki daya ramal yang tepat. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui validitas alat ukur atau instrumen?
Nah, tadi kita sudah mengenal ada dua macam validitas ya. Yang pertama ada validitas logis atau logical validity atau validitas internal. Yang kedua validitas empiris ya, atau validitas eksternal. Nah, untuk validitas logis sendiri tadi dibagi menjadi dua, ada validitas isi dan validitas konstruk. Nah, untuk validitas isi dan validitas konstruk, karena ini internal validity ya, jadi validitasnya ada di dalam soal itu sendiri, maka untuk mengetahui validitasnya dilakukan dengan konsultasi dengan pakar atau ahli, atau namanya biasanya expert judgment ya. Dikonsultasikan dengan pakar atau ahli yang membidangi tentang bidang tes yang sedang digarap, yang sedang diteskan gitu ya. Kemudian untuk validitas empiris tadi kan ada validitas concurrent ya, atau validitas yang ada sekarang, dan ada validitas ramalan. Nah, itu tadi karena membandingkan dan kita harus mencari kesadarannya, maka diuji korelasi ya, yaitu menggunakan product moment oleh Carl Pearson. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, kita masuk ke otomatis ya. Jadi untuk korelasi product moment tadi oleh Carl Pearson ada dua cara ya. Yang pertama korelasi PM itu product moment ya dengan simpangan, yang kedua nanti dengan angka kasar. Nah, untuk korelasi product moment dengan simpangan teman-teman bisa perhatikan ya di sini. Jadi RXY ya, atau ini adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y gitu ya, itu sama dengan sigma XY, jadi per dibagi akar dari sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Nah, X nya itu adalah skor instrumen yang akan dicari validitasnya, kemudian Y-nya adalah skor instrumen yang dijadikan sebagai standar atau alat banding atau kriteriumnya. Kemudian RX itu sudah disampaikan ya, koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Jadi ada dua variabel yang dikorelasikan. Kemudian sigma XY itu X kali Y berapa, kemudian baru dijumlahkan. Kemudian kalau sigma X kuadrat itu X-nya dikuadratkan dulu, baru nanti dijumlah ya. Begitu juga dengan Y ya, Y dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, kemudian baru kita hitung menggunakan rumus ini, maka akan kita peroleh koefisien korelasinya. Itu untuk korelasi product moment dengan simpangan. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita latihan soal. Oke, yang kedua korelasi product moment dengan angka kasar. Nah, ini persamaannya RXY atau koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y itu sama dengan N kali sigma XY min dalam kurung sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan ya, dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dalam kurung dikuadratkan gitu ya. Nah, oke, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk validitas. Yang reliabilitas insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk menguji pemahaman maka kita latihan dulu ya, terutama untuk yang hitungan ini ya, agar lebih lancar dan lebih terampil begitu. Oke, kita cek. Oke, tadi kita sudah mengetahui ya ada dua persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung validitas, yaitu menggunakan product moment dengan simpangan dan angka kasar. Nah, langkah yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan dua persamaan di atas yaitu yang pertama, kita harus memiliki hipotesis nolnya dulu ya, yang hipotesis nolnya atau hipotesis nihilnya yaitu tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara hasil tes belajar yang sedang diuji validitasnya, atau di sini adalah variabel X, dengan kriterium atau alat banding yang telah ditentukan atau variabel Y-nya. Nah, setelah H0-nya ditentukan, kita cari nilai RXY-nya ya, sesuai dengan atau koefisien validitasnya dengan menggunakan persamaan sebelumnya.
Berikutnya kita memberikan interpretasi terhadap angka indeks bias korelasi tersebut ya dengan mencari derajat kebebasan dulu. Jadi dB-nya adalah n-2 ya. Jadi n dikurangi banyaknya parameter yang ditaksir. Nah, banyaknya parameter yang ditaksir dalam hitungan ini ada 2 ya dalam kasus ini. Yang ketiga kita cek harga R tabelnya atau R tab-nya ya. Nah, untuk mengecek nilai R-tab, kita harus menentukan terlebih dahulu taraf signifikansi yang digunakan. Jadi ada 1% dan 5% ya. Nah, biasanya untuk dunia pendidikan itu taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Tapi nanti tergantung dari soalnya ya. Kemudian setelah memperoleh nilai R-tab, bandingkan dengan nilai RXY yang sudah diperoleh. Ya. Setelah itu, jika nanti RX-nya lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak atau soalnya valid, dan sebaliknya jika RXY-nya itu nanti lebih kecil dari R tabel, maka H0-nya diterima atau soalnya tidak valid. Itu. Oke, kita masuk ke latihan. Ada apa? Diminta untuk analisis dalam mengetahui dan menentukan apakah tes hasil belajar dalam muatan yang disusun di guru tersebut sudah dapat dimasukkan dalam kategori hasil belajar yang memiliki validitas bandingan atau belum. Oke, berdasarkan soal sebelumnya, kita diminta untuk menghitung validitas bandingnya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan rumus simpangan ya, produk momen dengan simpangan yang ada di sini, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Oke, saya ubah dulu jadi pen. Oke, di sini ada RXY ya, RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah ditentukan ya teman-teman. Yang pertama kita tulis dulu H0-nya. H0 ya, kemudian H0-nya apa? Silahkan dituliskan. Kemudian yang kedua teman-teman diminta untuk mencari RXY-nya. Nah, RXY berarti menggunakan rumus ini ya. Apa yang kita butuhkan? Sigma XY ya. Nah, di sini kita sudah punya dua nilai ya. Nilai awal ini kita gunakan sebagai X-nya. Nah, kita ubah X ini ya. Kemudian nilai yang kedua ini adalah Y-nya. Nah, kemudian di sini kita butuh apa saja? XY. Yang pertama kita butuh XY. Maka di sini kita tulis XY. Nah, kemudian yang kedua yang kita butuhkan apa? X kuadrat. Maka di sini kita tulis dulu X kuadrat. Berikutnya apalagi yang kita butuhkan? Y kuadrat ya, Y kuadrat. Berarti di sini kita tulis Y kuadrat. Baru kita susun tabelnya. Ya. Asumsikan ini garisnya lurus ya teman-teman. Nah, begitu. Kemudian, tugas teman-teman menghitung nih XY berarti X kali Y. Jadi teman-teman mengalihkan antara X ya, yang di sini nilai sini, misalkan ini 6 kali 6. Nah, berapa? 36. Kemudian X kuadrat. X-nya berapa sini? 6. Berarti 6 kuadrat sama ya 36. Y kuadrat, Y-nya berapa? 6. Berarti dikuadratkan. Berapa? 6 kuadrat 30. Oke, 36. Nah, teman-teman lanjutkan ini sampai selesai ya. Dilanjutkan. Nah, ini dilanjutkan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan hasil perhitungan semuanya, semua data ini, kemudian di sini ada sigma ya. Sigma itu artinya jumlah. Jadi sigma XY berarti jumlah dari X kali Y. Nah, ini kan semuanya sudah dihitung, nanti kemudian ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Ini sigma XY-nya, nanti di sini teman-teman akan memperoleh nilai sigma XY. Ya, di sini teman-teman akan peroleh nilai sigma X kuadrat, kemudian di sini sigma Y kuadrat.
Nah, berikutnya tinggal dimasukkan ke sini, ya. Nah, ini dimasukkan ke sini, kita akan peroleh nilai XY. XY ini tadi adalah 1 ya, kemudian oke. 1, ini 2, ini 3. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Ini satunya, ini 2, ini 3. Oke, baik. Kemudian teman-teman hitung, kita dapat RXY. Kemudian setelah RXY kita cari derajat kebebasannya, yaitu N min 2. N-nya berapa? N-nya kita hitung jumlah sampelnya, ya. Oke, ini abjad ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O itu berapa? Oke, 15 ya. 15. Berarti ini 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, kemudian teman-teman cari R tabelnya. R tabelnya jangan keliru ya. Jadi R tabel untuk produk momen. Berapa dihitung. Kemudian yang kelima, teman-teman membandingkan antara RXY dengan R tabel. Lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulannya. Nah, kesimpulannya valid atau tidak. Baik, silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan rumus yang angka kasar ya. Langkahnya sama. Kita tentukan dulu H0-nya. H0-nya sama dengan yang tadi ya. Oke, ini yang pertama. Oke, ini ya. Kita tentukan H0-nya. Kemudian yang kedua kita cari RXY. Nah, untuk RXY kita cek ini apa saja yang kita butuhkan ya. Yang pertama adalah XY. Nah, maka kita tuliskan di sini XY. Kalau misalkan mau menggunakan yang tadi juga boleh ya. Kemudian sigma X, berarti ini kita butuhkan ini X-nya ya. Kemudian ini Y. Nah, berarti nanti di sini adalah sigma X. Kalau ini kita jumlahkan semuanya, ini juga kita jumlahkan semuanya, nanti akan ketemu sigma Y-nya. Nah, jadi ya sigma X-nya sudah ya. Kemudian sigma Y-nya tadi juga sudah. Kemudian X kuadrat ya, sigma X kuadrat. Berarti kita cari X kuadrat. Karena ini soalnya sama dengan yang tadi, maka boleh menggunakan data yang sebelumnya ya. Kemudian sigma Y kuadrat. Berarti ini juga Y kuadrat. Nah, kayak hanya itu. Sama ya, sebenarnya kita bisa menggunakan data yang tadi. Oke. Nah, XY sama kita kalikan ya, X kali Y. Di sini X kali Y adalah 36. X kuadratnya 36 sama ya, Y kuadratnya 36. Nah, untuk yang lain teman-teman lanjutkan ya. Oke, teman-teman lanjutkan sendiri. N-nya adalah banyak ini, banyak sampelnya ya. Di sini ada 15 tadi, N-nya 15. N ini, nah N sama dengan 15. Sigma XY nya dari sini ya, sigma XY nanti kalau dijumlah, oke, di sini ya sigma XY. Kemudian di sini nanti adalah sigma X kuadrat, di sini sigma Y kuadrat. Kemudian ini sigma X dikuadratkan ya. Jadi ini sigma X berapa? Kemudian setelah dikuadratkan, sigma X dalam kurung kuadrat berapa? Ini juga sigma Y dalam kurung kuadrat berapa? Nah, ini untuk menentukan yang ini ya, sigma X dalam kurung kuadrat dan sigma Y dalam kurung kuadrat. Nah, setelah itu kita cari dB-nya. Setelah itu kita cari R tabelnya. Setelah itu kita bandingkan antara RXY dengan R tabelnya. Nah, apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, berikutnya kita simpulkan. Oke ya, begitu. Selamat
mencoba ya teman-teman, silahkan dilanjutkan dan dicoba langkah-langkahnya seperti yang sudah ada di layar. Oke, nah ini ada daftar pustakanya ya, bisa dibaca sendiri. Oke, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.